Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Firebase Real-Time Database. Masih mengenai Firebase Real-Time Database, sekarang saya akan coba masuk ke bagian Security Rules ya, Security and Rules. Jadi nanti teman-teman kita akan coba masuk ke suatu pengaturan atau rules ya, beberapa peraturan, di mana peraturan ini akan memperlakukan data ya. Kayak siapa yang boleh read, siapa yang boleh write, siapa yang boleh mengubah, dan lain-lain. Jadi memang segala peraturan yang ada pada data ini nanti disettingnya di bagian rules yang ini teman-teman. Oke, untuk dokumentasinya teman-teman bisa lihat di sini ya, di bagian bagian real-time database, terus security and rules, di understand rules. Ataupun di bawah nanti teman-teman juga lihat ada yang namanya security rules, bisa kita lihat di bagian sini juga ya. Oke, nah sedikit pengantar, jadi nanti di bagian security and rules ini ada beberapa hal yang bisa kita atur. Ada beberapa tipe rule ya teman-teman, ada yang .read, .write, .validate, dan .index on. Mungkin kalau yang read sama write sempat kita bahas di awal, terus terakhir ini kita banyak mainin atau banyak setting di bagian index on, karena kan kemarin sempat ngebahas tentang query ya teman-teman. Oke, nah kalau misalnya sudah di sini juga nanti kita akan bersinggungan dengan Firebase Authentication teman-teman, karena rulesnya juga bisa memungkinkan kita menghubungkan orang-orang yang terautentikasi dengan datanya gitu ya. Jadi nanti di sini saya akan menggunakan data-data dari user yang udah terautentikasi dengan menggunakan UID-nya dan menyimpan data dengan menjadikan UID-nya sebagai ID key-nya teman-teman ya. Jadi di sini ada contoh data users, di mana data users ini mempunyai key database-nya itu sesuai dengan UID-nya. Oke, ini di bagian UI-nya. Kalau di bagian coding, di sini saya menambahkan sedikit teman-teman. Jadi di bagian Firebase SDK, karena di sini kita udah export out teman-teman, maka ini kan kita pakai ya. Saya bikin modus di folder modus firebase.js. Di sini saya bikin yang namanya get values, get query, sama create value. Jadi ini dibutuhkan nanti untuk kita ngesimulasi saat kita get data, saat kita create data, dan juga mungkin nge-get query. Dan fungsi ini saya copy juga dari hooks yang udah kita bikin dari use create value, get value, sama use query ya teman-teman. Jadi bisa di copy dari mulai ref nanti sampai dengan kita get val-nya aja. Oke, dan di bawah ada fungsi sign in sama sign out teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung mungkin bisa dilihat dulu playlist terkait Firebase Authentication, karena kita menggunakan sign in dan juga sign out gitu. Dan ditambah di sini ada metode yang kita pakai, itu namanya on out state change. Jadi ini yang akan mendeteksi apakah user udah login atau belum ya teman-teman. Nah, di sini juga nanti yang akan saya panggil di halaman rules. Oke. Di halaman rules ini saya sudah bikin juga beberapa fungsi, di mana di sini ada state user dan set user. Di sini adalah callback teman-teman, callback ketika nanti ada out atau tidak ada out ya, di mana callback ini dipanggil saat use effect di out state change ya kan. Yang out state change ini ada di folder atau di file firebase.js di modul yang tadi. Ya. Nah, ini ada callback on out sama yang no out ya. Oke, nah terus di bawah ada simulasi nanti untuk create data dan juga create data teman-teman ya. Di sini kita akan coba get value users, mungkin nanti ke node yang lain, atau di create data juga ini kita akan buat data di post atau di data di node manapun. Nah, di sini ada console untuk bagian user ya. Nanti ketika state-nya berubah, maka kita akan coba console, karena ketika callback on out state change, di sini ada set user ataupun jadi null ya. Di bawah sini halaman hanya ada button 4 ya sama judul. Di button pertama ada sign in, di mana kita pakai fungsi sign in yang ada di Firebase ini ya, sign in dengan parameter email dan juga password ya. Saya pakai salah satu akun yang tadi tersedia di authentication ya, pakai yang rdcode@yahoo.com. Selain itu juga di bawah ada button sign out, read data, dan create data ya.
Oke, langsung saja kita bisa masuk ke bagian rules-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam UI atau dalam dashboard database, di sini ada yang namanya tab-nya rules. Teman-teman bisa buka atau klik kanan, kita buka tab baru. Nah, di sini teman-teman pasti udah pernah ini ya, udah pernah ngebuka sebelumnya di awal tutorial database. Nah, di sini akan saya coba delete dulu yang udah ada. Nah, basicnya kan tadi di sini ada 4 teman-teman, ada read, ada write, validate, sama on index on ya. Nah, di awal ini kita akan coba masuk ke read dan write dulu. Pertama-tama di sini kita akan coba dulu dua-duanya kita jadikan true teman-teman ya, read dan juga write. Nah, kalau kita men-setting ya, mengatur dengan read dan write-nya true, maka di sini akan ada peringatan bahwa bahwa database-nya akan menjadi public gitu. Siapa saja bisa mencuri, bisa nge-modify, bisa nge-delete itu. Karena memang kita di sini tidak ada syarat teman-teman. Jadi semua orang yang connect dengan SDK webnya bisa masuk ke database, bisa connect, bisa ngedit dan lain-lainnya. Nah, kita coba contohkan di sini di bagian read data. Saya akan coba baca not users ya teman-teman. Di sini kita copy, kita klik aja read data karena udah di buttonnya ya. Nah, ketika kita read, maka ini sudah bisa ya teman-teman, masuk datanya. Nah, saya akan coba masukin jadi false ya, bagian read-nya. Oke, kita coba refresh, kita read data, maka kita akan kena permission error ya kan, karena tadi permission read-nya sudah tidak diaktifkan. Begitupun kalau pertama di sini ya, untuk yang write, kita coba di sini saya udah bikin fungsi, kita akan masukkan data ke node post dengan title dan body ya teman-teman. Oke, di sini kita coba create data ya. Kita coba refresh dulu. Create data, maka yang ada di sini, nah ini masuk post ya teman-teman. Kita klik sekali lagi, maka akan masuk 2. Jadi ini write-nya masih true. Kalau kita jadikan false ya sama, maka kita tidak akan bisa nulis atau tidak bisa masukin data di node manapun. Saya create data, maka error ya. Saya akan coba masukkan ke node yang namanya users ya. Saya refresh, saya create data, dan sama semua error gitu teman-teman. Jadi satu hal yang harus diketahui, ketika di sini tidak ada node spesifik tertentu ya teman-teman, langsung ada read sama write, ini akan berlaku ke semua node teman-teman. Mau node yang di post, mau node yang di users, berlaku semua. Oke, ya kan? Nah, terus di sini kita akan coba masuk ke node users ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman mau mengatur rules-nya berdasarkan node teman-teman, jadi tidak secara global ya kan? Kalau di sini kan secara global ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masukin node mana yang mau kita beri rules. Contoh di sini saya mau ngasih rules di node users ya. Maka di sini kita bisa kasih node tertentu nih. Misalnya di sini rules-nya adalah read-nya true dan write-nya juga true ya teman-teman, misalnya ya. Kita coba publish. Nah, saya akan coba pertama nge-read dari yang post dulu ya teman-teman. Kita coba read dari yang post. Oke. Read post ya. Nah, dia akan error ya. Kenapa error? Karena ketika kita nge-read post, dia akan memakai peraturan rules yang nge-read-nya false. Kalau kita ke node users, saya pindahkan ke users ya teman-teman. Oke. Oke, copy, di refresh, kita read data. Maka di sini akan tampil bagian users, data-data users ya. Jadi ini kita menulis spesifik ke node mana namanya node users. Nah, ya, terus ada satu hal teman-teman, ini juga baru saya sadari. Jadi antara node yang global sama yang spesifik itu bersifatnya seperti logika OR. Nah, gimana maksudnya? Gini teman-teman ya. Kita coba ini read-nya false sama ininya false ya teman-teman ya. Ini false dan false. Oke. Kalau kita false dan false, maka kita coba read data users nggak bisa ya. Oke. Nah, kalau kita berlaku ininya true ya, kita publish dan kita coba read teman-teman ya. Nah, maka kita bisa baca ya kan. Nah,
Karena ini bersifatnya OR ya. Jadi ketika if true or false berarti kan bisa ya nilainya. Nah, kita coba ganti di sini yang false, di sini yang true. Oke, kita coba refresh, kita read data lagi. Nah, ini juga bisa baca teman-teman. Jadi dan terakhir ya, kalau kita sama-sama true ya ini emang sama-sama bisa ya. Tidak ada yang di-deny ya. Kita lihat read data. Nah, jadi dari sini saya juga baru paham nih beberapa waktu terakhir, karena ketika saya coba terapkan rules ada keanehan gitu kan. Nah, ternyata antara rules yang global ya dan di rules yang spesifik ke node tertentu itu sifatnya logika OR-nya jalan teman-teman. Tadi ya contoh ketika untuk read dan write khususnya ketika di sini true ya udah bisa baca. Ketika salah satunya true tetap bisa baca. Kecuali dua-duanya false baru ini nggak bisa baca ya teman-teman gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba memanfaatkan autentikasi teman-teman ya. Bagaimana kita menghubungkan siapa saja yang boleh membaca atau melakukan operasi tertentu dengan out gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya variabel. Kita akan coba lihat di bagian sebentar ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke sebentar teman-teman di authentication. Bukan, nah di sini. Jadi kita bisa menuliskan out.uid teman-teman. Nah, dari out.uid ini kita bisa memastikan bahwa yang bisa baca itu hanya yang tersign in ya teman-teman. Nah, bentar kita coba ke ini teman-teman yang bagian dokumentasi yang bawah ya, yang security rules. Kita masuk ke introduction ya. Nah, di sini nanti ada yang understand the Firebase security. Nah, kita pilih yang real time database ya kan. Nah, di sini mana ya? Nah, oke, ada yang namanya predefined variables ya, variables. Kita akan coba klik kanan salah satunya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada banyak predefined variables. Contoh ada auth, ada no, ada root, data, new data, dan lain-lain yang bisa teman-teman lihat di sebelah kanan ini ya. Nah, dan itu baru kita akan terapkan. Contohnya gini teman-teman. Mana tadi? Nah, di sini kita akan coba pasang outnya untuk yang read, yang outnya tidak sama dengan 0 ya. Oke. Itu artinya apa? Artinya yang bisa baca ke node user hanya yang outnya ada atau yang udah sign in. Kita coba refresh, kita coba read data, maka terkena permission. Ya, karena gimana cara bacanya? Kita harus sign in. Nah, di sini saya udah bikin fungsi yang namanya button sign in, tinggal sign in pakai email dan juga pakai password. Simple aja. Teman-teman kalau yang belum ada tinggal dibikin ya di bagian authentication-nya. Usernya dibikin aja di add user. Udah gitu masukin email dan juga password. Oke, kita coba sign in dulu dengan mengetik satu tombol ya, sign in. Nah, bagaimana kita tahu udah sign in? Tadi di sini akan ada yang namanya out state change ya. Jadi kalau dia berganti, kalau dia login, dia akan nge-trigger fungsi yang namanya callback-nya nih teman-teman. On auth ya. Di sini nih on auth dan dipanggil ketika out state change di use effect. Nah, oke, ini udah bisa, kita udah sign in ya teman-teman, walaupun di refresh tetap udah sign in. Nah, kita akan coba baca dari data yang users dulu. Read data kita klik. Nah, ini kita udah bisa baca ya teman-teman ya. Teman-teman ingat bahwa tadi kita nggak bisa baca ya. Saya ulangi lagi, kita sign out dulu. Udah sign out, kita read data. Kena permission ya kan. Saya coba refresh dan saya coba sign in ya. Ini udah sign in. Kita hilangkan dulu, baru kita read data. Dan bam. Dan kita udah bisa read data. Jadi ini kita bisa menggunakan salah satu variabel yang namanya auth. Nah, ini bisa kita terapkan juga di ketika write teman-teman ya. Oke, sip. Ketika write kita akan coba ya. Ini udah sign in, kita sign out dulu. Udah sign out, kita coba create data ke node users. Jangan lupa ke node users, ini udah ya. Node users, bodinya ini values-nya asal aja dulu. Kita coba create data. Maka akan terjadi permission deny.
Kenapa? Karena kita belum sign in ya teman-teman, saya lupa. Iya, belum sign in. Kita coba sign in dulu. Nah, udah sign in, udah gitu baru kita create data. Maka di sini akan ada data baru ya teman-teman. Nah, body post pertama. Sempat lupa saya tadi kenapa jadi tidak bisa baca. Jadi sekali lagi teman-teman kita coba kalau misalnya dalam keadaan login, kita create data, maka akan ada data baru ya teman-teman. Kita delete ya. Kita coba, ini ada 3 data users ya. Kita coba tambah, kita sign out dulu. Baru kita create, maka akan kena permission ya kan. Oke. Jadi itu simpelnya kita bisa baca out. Nah, terus apa lagi yang bisa didapatkan dari out? Banyak teman-teman. Contoh di sini ada out.token ya kan. Nah, di sini yang bisa kita contohkan itu salah satunya mana kemarin ya. Kita coba dokumentasinya. Jadi gini, teman-teman misalnya pengen dapat email ya. Contohnya gini. Contohnya ini kan saya login sebagai rdcode@yahoo.com ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga bisa misalnya gini. Mana? Di bagian rules yang bisa write itu out.email.token ya. .email sama dengan misalnya rdcode@yahoo.com. Oke. Kita publish. Nah, jangan lupa dipakai tanda petik ya teman-teman, karena string dalam string. Oke, kita coba ya yang create itu, yang write ya. Kita coba not sign in, kita coba create, nggak bisa ya. Oke, kita coba sign in, dan pastikan sign in-nya pakai akun yang tadi diperbolehkan. Di sini saya pakai rdcode@yahoo.com. Saya akan coba, kita lihat dulu datanya, ada 3 ya teman-teman di users. Kita coba create data, maka akan masuk ya teman-teman ya. Di sini, out.token itu bisa banyak teman-teman yang bisa email, is verified, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lagi nge-refer ke bagian yang sebelah sini. Oke. Nah, next-nya saya akan coba, jadi kita akan spesifikin data yang bisa di-read itu sesuai dengan data UID-nya. Contoh gini. Kalau kita lihat struktur data yang di sini, di bagian users teman-teman ya, ada users. Terus di bawahnya, ini saya delete dulu, di bawahnya itu ada key atau UID dari masing-masing users ya, karena di sini saya pengen punya peraturan di mana yang bisa baca ke setiap data itu ya si pemiliknya. Contoh, tadi saya login sebagai rdcode@yahoo.com yang punya UID ini, maka saya hanya bisa baca di note yang ini aja, nggak boleh baca note yang ini, nggak boleh baca note yang lainnya. Oke, nah caranya adalah dengan kita pakai sistem peraturan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa di bawah users itu masih ada key-nya teman-teman ya. Key-nya itu kan variabel, artinya bisa berubah-ubah ya, karena maka di sini kita akan pakai peraturan seperti ini teman-teman. Saya delete dulu. Yang namanya pakai $, terus kita bikin variabel namanya UID atau apapun teman-teman bisa namain ya. Nah, terus petik .2, udah gitu baru kita masukin rules-nya di dalam UID ini. Nah, contohnya adalah saya akan yang bisa baca teman-teman ya. Yang bisa baca itu misalnya adalah out.uid. Kalau UID kita bisa langsung teman-teman, nggak usah pakai token, sama dengan UID-nya. Nah, jadi sini kita bikin peraturan yang bisa baca ke node users ya, yang mana punya key tertentu, itu adalah yang punya out pertama, dan out.uid-nya itu sama dengan UID yang ini gitu. Oke, contohnya gini ya. Contohnya ini kita publish dulu. Nah, berarti dengan peraturan sekarang rdcode@yahoo.com hanya bisa baca yang ini teman-teman, ya kan? Nah, di sini akan saya coba kita baca data yang ini ya, yang rdcode@gmail.com. Kita akan baca di sini ya, users/UID-nya si rdcode@gmail.com. Kita coba save. Nah, ini udah sign in teman-teman ya. Kita coba read data.
maka akan terkena permission. Lagi-lagi padahal kita sudah login teman-teman ya, kita udah punya auth, tapi kita nggak bisa baca data yang lain karena tadi ada permissionnya. Nah di sini kita akan coba baca datanya si rdcode@yahoo.com yang ini ya. Kita coba copy, kita masukin ke sini, kita coba save. Nah ini udah login, kita coba read data. Maka kita akan dapatkan data Yahoo ya, data yang sesuai dengan UID-nya teman-teman. Nah, makanya di sini salah satu yang bisa kita manfaatkan antara Firebase Authentication dan juga Firebase Database adalah tadi kita samakan di UID-nya gitu kan. Oke, terus ini juga bakal kita coba samain out.uid sama dengan UID. Jadi yang bisa baca dan yang bisa nge-write itu hanya yang sesuai key-nya dengan UID yang dimiliki user ya. Kalau misalnya kita sign out nih teman-teman, otomatis kita udah nggak bisa read data kan, karena kita out saja nggak punya, login aja nggak gitu kan. Oke, nah di sini kita udah coba ngotak-ngatik ya teman-teman, bagaimana kita ngebaca secara global atau terhadap rules tertentu gitu kan. Oh ya, ini kalau kita jadikan true teman-teman ya. Nah, kalau kita baca ke not post ini tetap bisa ya teman-teman. Contoh di sini saya akan coba read sama write-nya kita jadiin true. Kita coba read yang post ya teman-teman. Yang post di sini kita ganti post. Kita save, maka ini bisa tetap kita read data ya. Nah, kita dapat dari nilai post. Nah, balik lagi karena kita hanya berlakukan peraturan untuk not users di sini ya. Oke teman-teman, nah setelah tadi kita bahas .write dan juga .read ya. Sebenarnya masih ada dua tipe lagi teman-teman, .validate dan juga .indexOn. Nah, sekarang saya akan coba ke .validate ya teman-teman. Nah, jadi di sini pertama saya akan hapus dulu yang global ya teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya di Firebase ini akan lebih bagus kalau kita punya rules itu spesifik ya teman-teman, spesifik ke node-node tertentu. Contoh seperti yang ada di sini. Jadi ya kita bikin peraturan untuk usersnya. Usersnya gimana peraturannya? Yang boleh baca hanya yang punya data ya kan. Di sini kita bisa pastikan bahwa yang bisa baca data contohnya adalah data yang ini ya, baca data yang rdcode.yahoo.com hanya yang UID-nya sama dengan ini ya kan. Yang bisa punya auth dan juga punya UID sama dengan si node key yang ada di users ini ya kan. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba remove. Udah gitu di sini kita akan coba pakai post ya. Jadi ke not post. Kalau udah not post di sini pasti dalamnya ada yang namanya $post ID ya. Karena ini kan variabel teman-teman. Oke. Kalau udah di sini kita akan coba pakai rules namanya .validate. Validate-nya apa? Validate-nya itu adalah kita akan pakai variabel namanya new data. Jadi sini ada yang namanya new data, teman-teman. Kita bisa ngevalidasi data yang akan datang atau data yang akan masuk punya peraturan tertentu. Contoh gini ya. Saya akan copy ini aja .hasChildren ya. Nah, di post ini kita akan coba new data .hasChildren namanya UID dan juga title ya. Title dan juga body ya, teman-teman. Body. Nah, jadi di sini kita pastikan bahwa data yang masuk dia punya children ada 3, UID, title, sama body. Kita coba refresh. Saya lihat dulu codingannya. Nah, ini sebenarnya kita pakai tadi namanya title post pertama ya. Oke, sip. Kita coba save. Nah, di sini kan belum ada UID ya, teman-teman ya. Nah, kita akan coba masukin create data. Oke, nah permission deny ya kan. Nah, kenapa deny? Oh, teman-teman saya lupa satu hal. Jadi, kalau misalnya kita mau pakai rumus validate dan kita mau buat create data, kita juga harus nulis dulu write-nya dulu ya. Nah, write-nya itu harus bernilai true dulu ya di sini. Nah, kenapa di sini bernilai true? Supaya kita bisa langsung masuk ke rumus yang validate ya. Optimalnya kan sebenarnya nanti kalau mau nge-write ya outnya harusnya tidak sama dengan 0 ya. Tapi sementara kita jadikan true dulu supaya kita bisa langsung masukin rumus validasi ya. Oke, nah di sini kita punya UID, title sama body. Kita coba refresh teman-teman, coba kita create data. Masih belum bisa ya, karena kenapa? Karena emang datanya itu belum ada UID.
Di sini akan saya tambahkan UID misalnya random dulu aja ya. Oke, kita coba save. Kita create data. Maka bisa ya teman-teman di sini ya 1 2 3 4 dan ASD. Jadi gini, ya kan dengan menambahkan rules has children bahwa kita memastikan bentuk datanya itu ada 3 key ya. Nah, ini sebenarnya nanti juga bakal berguna untuk teman-teman yang memang terbiasa pakai SQL ya. Contohnya itu kan biasanya di SQL kita ada tipe datanya apa. Karena kan terstruktur ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan itu gitu. Contoh di sini kita menambahkan bahwa si data yang masuk harus punya tiga data ya. UID, title, sama body. Oke. Nah, ini yang tadi saya maksud ya teman-teman. Ini saya akan coba hilangkan .write-nya ya. Saya publish. Dan kita coba create data. Maka di sini akan ada permission deny. Kenapa? Nah, karena tadi kita di node post ini tidak punya permission untuk write teman-teman ya. Makanya kalau kita mau ngevalidate, kita tetap harus nambahin .write-nya ya teman-teman. Nah, oke. Nah, di sini saya akan coba tambahkan hal lain teman-teman ya. Pertama, di sini kita akan coba pakai out tidak sama dengan null ya. Ketika ingin write ya. Kalau kita read itu kita jadikan true aja gitu karena memang biasanya kalau read itu bisa public ya. Oke, read itu true, .write itu tidak boleh sama dengan null. Terus di sini saya akan ngevalidasi bahwa kita kasih nn ya teman-teman, nn new data child title misalnya itu is string ya. Oke. Jadi di sini untuk validasi kita nambahin 2 rules. Rules pertama itu bahwa data yang baru masuk harus punya 3 key, UID, title, sama body ya kan. Nah, selain itu yang title nilainya harus string teman-teman ya. Oke, ditambah di sini saya udah masukin teman-teman ya kalau nge-write harus ada out ya, tidak boleh null. Oke, yang pertama kita coba sign in dulu ya teman-teman. Oke. Oke, saya coba sign out dulu ya. Kita coba kalau misalnya kita tidak sign in, kita create data, maka akan ada permission ya teman-teman kena. Nah, saya juga akan coba masukin sign in. Udah sign in baru saya create data. Nah, tidak ada. Nah, ini data yang masuk ya teman-teman. Jadi ini udah bisa. Oke, ini saya delete dulu supaya ketahuan postnya baru ya. Nah, tadi kita string ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba kalau misalnya titelnya itu adalah number. Kita coba 1 2 3 4 5 5 ya. Oke, kita coba refresh. Nah ini udah ada ya teman-teman ya. Udah ada outputnya. Kita coba create data. Nah makanya kena permission teman-teman. Kenapa? Karena dia harusnya is string. Kecuali di sini kita kasih is number ya teman-teman. Nah kalau is number dan kita coba refresh baru create data. Nah, ini akan masuk ya teman-teman karena titelnya 1 2 3 4 5 5 yang mana tipenya adalah number. Oke. Nah, ini adalah tadi teman-teman cara kita menggunakan .validate ya. Jadi memang spesifiknya dia untuk memastikan bentuk datanya itu sesuai gitu kan. Bisa juga sih kalau misalnya kita mau masukin data, contohnya gini. Jadi saya pengen bahwa nanti kan mungkin dari data sini dia itu bisa ngedit ya teman-teman, mungkin ngedit. Nah, yang bisa ngedit itu atau yang bisa create dan yang bisa ngedit adalah nilainya UID-nya harus sama dengan out-nya teman-teman, out.uid. Makanya seperti ini. Kita akan coba bikin peraturan .write-nya. Yang pertama out tidak sama dengan null, nn out.uid ya. Itu harus sama dengan new data .child UID ya .fall. Oke, nah ini maksudnya apa? Jadi peraturan write-nya kita tambah. Pertama, out tidak boleh null. Yang kedua, nn out.uid itu sama dengan data UID yang nanti masuk dari node post. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini kan coba saya delete dulu ya. Misalnya seperti ini ya. Saya coba refresh dulu. Nah, sekarang kan kita sudah sign in ya teman-teman, sudah terautentikasi. Nah, di sini kalau kita lihat UID-nya adalah NDHZLL sekian ya kan. Nah, harusnya data yang masuk ke node post di UID-nya itu sama dengan ini ya teman-teman. Nah,
kita akan coba masukin datanya itu UID-nya tuh misalnya asal dulu aja ya. Misalnya, nah ini saya tulis asal ya teman-teman. Oke, tidak sama dengan UID, oke kan? Nah di sini kita akan coba refresh dan kita akan coba create data ya. Nah, permission deny kan? Kenapa permission deny? Karena bagian si data.uid-nya ya, new data UID-nya tidak sesuai dengan out.uid. Nah, gimana caranya? Ya kita harus masukin UID-nya ke si nilai UID di sini ya kan? Dengan cara kita panggil variable user ya. User. Ini kasih tanda tanya titik aja UID. Nah, kenapa kasih tanda tanya titik? Karena ini mungkin aja nanti nilai si usernya 0 ya teman-teman, supaya aman aja sih. Nah, oke, ini saya udah tersign in ya teman-teman. Kita akan coba create data. Nah, ini sudah masuk ya data baru. Nah, jadi data si data yang bagian UID-nya sudah sesuai dengan data si user yang write-nya. Nah, bagian .read udah, bagian .write udah, dan validate juga udah kita coba. Terakhir kita coba ke bagian .indexOn ya teman-teman. Jadi memang indexOn ini sempat terakhir kita coba ya di beberapa episode dengan memakai yang namanya order by ya. Jadi kalau kita pakai indexOn, pertama saya akan bikin dulu query di sini. Const on query data ya teman-teman, data. Di sini kita akan coba bikin yang namanya get query ya. Const data sama dengan get query. Nah, di mana get query ini dia punya argumen yang pertama itu pet, kita ke post aja ya. Terus child-nya itu kita kasih ke title ya teman-teman. Oke. Nah, yang kedua kita coba kasih query-nya. Query-nya sebenarnya langsung aja seperti ini ya. Mana nih? Kita coba import dulu equal to teman-teman dari Firebase. Kita langsung masukin aja equal to, baru kita get data yang ada di sini. Contoh di sini ya. Ini saya coba langsung copy aja ya. Jadi kita akan nge-get query by title teman-teman ya, by title yang titelnya itu sama dengan editing post yang UID sama ya. Oke, di sini kita coba kasih await, jangan lupa. Baru kita console.log ke bagian data ya. Oke, di sini kita tambahkan satu button on query data ya. Nah, di sini kita akan coba langsung ke bagian sini ya. Nah, kalau di bagian post kita akan coba dulu ya, teman-teman nih. Met query data. Ya kan? Nah, di sini permissionnya deny ya, teman-teman. Kenapa? Karena memang di bagian post ini belum ada baca read-nya. Nah, kita kasih dulu read-nya di sini, teman-teman ya, publish. Nah, apa bedanya read yang ada di atas sama read yang ada di sini, teman-teman ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya yang di atas ini kita bacanya keseluruhan ya, teman-teman. Jadi permission atau rules yang ada di sini, teman-teman ya, sebelum dia masuk ke variabel masing-masing post, maka untuk bagian query itu bisa kita baca semua. Contoh ya, contoh misalnya dari semua data ini titelnya adalah ini ya, teman-teman. Titelnya adalah, nah, dia kan punya titel yang sama ya teman-teman. Nah, jadi dengan kita menggunakan read ini, kita akan bisa membaca keseluruhan data ya teman-teman. 1, 2, 3, 4 itu. Ya karena, tapi kalau .read-nya ada di bawah, nah kita hanya memasang rules untuk per bagian ini ya. Contoh nanti kita mau read data post slash ini gitu. Post slash ID NF3TN dan lain-lain. Nah, jadi perbedaannya itu teman-teman ya. Kalau misalnya di sini kita per single item, kalau read di sini adalah per keseluruhan. Nah, karena mungkin aja query itu kan datanya banyak teman-teman, nggak cuma satu item. Oke, di sini udah dapat read true, baru kita coba refresh ya teman-teman. Query data. Nah, tadi teman-teman bisa lihat ya bahwa sebelum ini errornya adalah permission. Contohnya di sini ya. Saya akan coba X dulu, publish ya.
Nah, kita coba query data, maka rules-nya adalah permission. Kenapa? Karena tadi kita tidak memasang .read-nya ya kan. Nah, ketika kita masang .read, maka si error-nya berubah menjadi index on ya. Nah, makanya di sini fungsi index on adalah untuk memudahkan dalam filtering ya. Oke, kita akan coba index on. Teman-teman bisa ngasih nilainya array ataupun single ya. Contoh gini, saya akan langsung masukin dari bagian title ya. Index on title-nya bisa seperti ini atau kita wrap dengan yang namanya kurung siku ya. Jadi seperti array. Kan kita coba query data dan makanya kita bisa get semuanya ya teman-teman. Oke, nah itulah teman-teman beberapa rules yang bisa kita terapkan, yang kita bisa pakai ke Firebase database. Nah, sebenarnya masih banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman explore. Dari sini teman-teman bisa baca dulu si bagian dokumentasinya. Ada banyak yang bisa kita pakai variabelnya. Contoh ada new data, ada yang data nih. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya data dan new data kan. Jadi memang perbedaannya kalau new data itu untuk data yang akan masuk, yang baru masuk gitu, data yang akan dikirimkan. Nah, kalau data ini kita bisa mengakses data-data yang udah ada di sini ya, di database gitu. Contoh kita mau bikin peraturan dari data yang udah ada dan disamakan dengan data yang baru masuk, contoh itu teman-teman ya. Nah, itu adalah fungsi variabel data. Terus di sini ada apa lagi? Ada banyak sih, ada string, boolean. Nah, ini kayak untuk string method ya. Misalnya kita mau memastikan bahwa judulnya nggak boleh dari 255 karakter. Misalkan pakai .length bisa nih teman-teman ya. Nah, contoh lagi misalnya pakai regex atau pakai contents dan lain. Ada juga banyak operator-operator di sini ya teman-teman. Nah, balik lagi teman-teman bisa ekspor lebih banyak. Tapi kalau misalnya di bagian yang saya sering pakai adalah dengan memastikan ini teman-teman ya, bahwa ketika user ingin nge-write, dia harus punya auth ya, tidak boleh sama null. Akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita nambahkan identitas juga, contoh kayak yang di bagian users ya. Dia hanya bisa nge-read data yang bagian dari dia aja, ya kan? Udah gitu dia juga bisa nge-write yang bagian datanya itu punya dia aja gitu kan, yang key-nya itu sama dengan out.uid dia gitu. Jadi datanya lebih secure, lebih aman gitu kan. Nah, terus di bagian lainnya udah sih teman-teman. Jadi ada beberapa dokumentasi yang bisa teman-teman baca ya di sebelah kiri ini untuk teman-teman coba-coba. Oh, satu lagi gitu teman-teman. Nah, ada yang namanya rules playground teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, contohnya ini bisa ngesimulasiin peraturan-peraturan yang ada di database. Contoh di sini kita mau nge-get users ya. Nah, terus bentar, kita mau get users yang bagiannya ini ya. Misalnya rdcode@yahoo.com. users/uid-nya kan. Nah, kita coba run. Nah, maka akan deny ya. Kenapa deny? Karena out-nya kosong. Nah, kalau misalnya kita mau ada out ya kita tinggal on-in aja nih sebelah kanan. Authenticate ya kan. Kita coba run. Ya karena sebenarnya di sini kita harus masukin juga UID-nya itu sama ya teman-teman. Maka di sini kita akan coba masukin dulu UID-nya di bagian bawah ya. Nah, maka ini akan bisa gitu. Nah, di sini teman-teman bisa coba ngesimulasiin beberapa rules yang ada di Firebase dengan namanya rules playground, simulator gitulah. Oke. Gitu aja teman-teman terkait Firebase Rules. Sekali lagi ini Firebase Rules adalah sistem yang akan mengamankan data kita, di mana kita menaruh beberapa rules untuk beberapa node data yang ada di Firebase tentunya ya. Nah, walaupun bisa kita terapkan secara global ataupun tidak global ya. Artinya beberapa node mungkin punya peraturan sendiri, node lainnya bisa juga punya peraturan yang global. Nah, akan lebih bagus kalau kita punya peraturan setiap node-nya. Oke, segitu ya teman-teman terkait Firebase database bagian security rules. Terima kasih dan semoga bermanfaat.